أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saya penting karena ingin menyampaikan putusan muktamar di Gresik kemarin perihal Ayamul Bid, puasa di hari putih. Yang Allah sukai dari amal kita itu adalah adwamuha wa in kholah, itu istiqomahnya meski sedikit. Jadi puasa ini bukan sebatas di Ramadan. Dan untuk khusus puasa kita duduk sejenak lah dengerin ilmu. Untuk apa pulang ke rumah juga kan? Mau tidur tenggorokan tuas panas. Kalaupun kita tidur ini pagi hari itu hilang berkah. Mumpung puasa itu duduk di masjid sejenak 15 menit saya agak banyak khusus untuk puasa. Kita simak, kita dengerin. Karena ibadah itu bukan sholat, bukan wirid. Justru ketika ngaji kayak gini, khairu min ibadati sittina sana, lebih baik dari ibadah 60 tahun. Kita ini loh usia belum tentu nyampe di usia 60 tahun. Duduk sejenak 15 menit kategorinya sama dengan 60 tahun orang ibadah. Saya itu yo eman melihat orang habis sholat langsung keluar. Ya kalau kerja sih gak apa-apa. Tapi kan subuh itu gak mesti. Jam 4 ya keluar. Subuh jam 5 ya keluar. Subuh selesai tengah 5 ya keluar. Eman menurut saya. Kapan kita ini nambah ilmu? Pengamal soleh itu bisa benar kalau didasari oleh ilmu. Kalau tanpa ilmu banyak salahnya amal kita itu. Nah khusus Ramadan kita bismillah. Ada tausiah disimak. Saya ini biasa di Malang. Itu saya senang ngelihat jamaah. Tiap hari maghrib sampai isya, subuh sampai duha, tiap hari. Gak merasa bosan. Itu bukan hanya sekedar di Ramadan, tiap hari. Nah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang puasa Ayamul Bid. Waktunya nggak cukup. Saya ngomong pembukaan udah 5 menit. Tadi saya bukan marah. Itu saya sebagai orang tua dalam ilmu lah, ingatin agar sedikit mungkin terpecut, lalu ada semangat. Bisa diterima, bisa sebaliknya, tergantung hatinya. Kalau hatinya itu lembut, maka kena air hujan itu tumbuh. Tapi kalau hatinya keras karena air hujan kayak batu kesiram gak ada bekas. Gak cukup saya nyampaikan kan ini satu materi pengajian tentang Ayamul Bid. Penyunahan Ayamul Bid itu adalah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Ausani khalili bisalastin. Kekasihku kata Abu Hurairah mengasih wasiat nasihat dengan 3 hal. Yang pertama adalah siyami salasati ayam min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua waraqatad duha, dan 2 rakaat duha. Duha itu gak usah banyak-banyak, cukup 2 tapi rutin. Jangan 8 lalu gak pernah. Setelah itu berhenti. 2 itu gak lama, cuma 2 menit. Aslinya loh kita ini kalau mau ngitung-ngitung gak banyak kita ini untuk persiapan akhirat. Kita punya waktu sehari itu 24 jam kali 60, 1440 menit. Diambil 2 menit ya 3 hari 0,00 itu. Gak sampai 1%. Kadang gak kober kayak sibuk aja. Itu yang perlu kita introspeksi dan muhasabah. Yang ketiga wa an awtira qabla an anam, dan untuk berwitir sebelum tidur. Saya memaknai hadis berwitir sebelum tidur karena di zaman Nabi itu satu, nggak ada alarm, belum ada jam tangan, nggak ada HP, nggak ada listrik juga. Jadi kalau kecapean bablas tenan. Kalau kita itu kan selalu ada itu. Jadi kayaknya kalau untuk kita witirnya sebaiknya menutup tahajud. Tetapi kalau diperkirakan baru datang dari luar dalam keadaan capek, bolehlah witir di awal. Minim 1 rakaat. 1 rakaat 1 menit.
Masa 1440 menit diambil 1 menit pak, nggak kober. Itu kan kayaknya. Hadisnya banyak Bapak Ibu. Saya bacakan intinya. Waktunya udah 10 menit. 1. Bahwa keutamaan dari puasa 3 hari itu, dari Abi Qatadah Al-Ansari Rasulullah bersabda, saumu salasati ayam min kulli sahrin saumud dahri. Puasa 3 hari di setiap bulan itu kategorinya sama dengan puasa selamanya terus menerus sepanjang hayat. Maksudnya apa? Di agama kita itu satu kebaikan dilipatkan 10. Asru amsalihah. Puasa sehari itu 10 sama dengan kategori 10. Kalau sebulan 3 hari berarti 3 kali 10 30, berarti sebulan. 12 tahun itu kan 12 bulan itu dalam setahun. Nah, setiap bulan kita puasa 3 hari itu sama dengan kita puasa setahun penuh, ketemu lagi dengan Ramadan. Jadi kasaumid dahri, seperti orang puasa terus menerus. Pelaksanaan 3 hari itu ada 6. 1. Puasa Ayyamul Bid itu caranya yang pertama bisa tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Bahasa hadisnya itu adalah dari kepada Abu Zar, puasanya itu salasa asrota wa arba asrota wa khamsa asrota, 13, 14, 15. Ini cara pertama, ngambil ketika bulan moncrong terang purnama, 13, 14, 15. Cara kedua untuk puasa Ayyamul Bid itu ada pada hari Senin pekan pertama, kemudian hari Kamis, lalu Senin pekan berikutnya. Selama ini yang kita tahu kan 13, 14, 15. Sesungguhnya enggak. Bisa Senin pertama, lalu Kamis lusanya, lalu ditambah Senin berikutnya, 3 hari. Itu kategorinya Ayyamul Bid. Niatnya bismillah puasa Ayyamul Bid. Hadisnya enggak saya baca ya Bapak Ibu. Yang ketiga, itu 3 hari pada hari Senin pertama awal bulan dan 2 hari Kamis tidak ditentukan, silahkan. Jadi pada hari Senin pertama, lalu setelah itu ambil Kamis tidak ditentukan Kamis yang mana. Itu masuk ke dalam Ayyamul Bid, 3 hari puasa. Ini jenis yang ketiga cara melakukannya. Jenis yang keempat cara melakukannya 3 hari pada hari Senin, yaitu hari Senin dan Kamis pekan pertama, lalu 1 hari silahkan hari apa aja. Senin pekan pertama, lalu ambil setelah itu Kamis, lalu yang ketiganya silahkan hari apa aja. Ini cara keempat, cara melenjarakan Ayyamul Bid. Yang kelima, puasa 3 hari itu bisa dilakukan di tanggal 1, 2, 3 awal bulan. Jadi kulli sahrin salasa ayyam, setiap bulan 3 hari di awal di bulan Hijriah. Mungkin selama ini kalau kita nggak tanggal 13, 14, 15 itu kayaknya nggak merasa sah. Lalu hadis dari Abu Dawud itu boleh melakukan 3 hari di awal bulan dan itu kategorinya sah. Terakhir, cara terakhir 6 cara dalam melakukan puasa Ayyamul Bid. An Mu'adah qala qultu li Aisyah akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min kulli sahrin salasa ayyam. Dari Ubadah ia bertanya kepada Aisyah, apakah itu Rasul selalu puasa 3 hari setiap bulan? Maka qalat, Aisyah menjawab, na'am, ya. Qultu, lalu Mu'azzah itu bertanya lagi, min ayyi syahrin kana yasumu? Lalu di mana itu Rasul kalau puasa? Qalat, Aisyah berkata, makana yubali min ayyi ayyamin sahrin kana yasumu. Rasul itu tidak menentukan hari-hari untuk puasa pada setiap bulan.
Yang penting ya udah ambil aja hari mana, hari apa silahkan. Mau berturut-turut atau tidak silahkan. Tapi niatnya satu, ayamul bid, puasa putih. Keutamaannya itu seolah-olah sebulan puasa, bila tiap bulan seolah-olah sepanjang tahun puasa. Kalau dalam setahun genap seolah-olah sepanjang hayat kita puasa. Yang jadi penegas adalah bahwa kalaupun puasa di hari Senin, niatnya tetap harus satu. Udah hari Senin, jatuh di hari Arafah, kena ayamul bid, lagi puasa Daud lagi 4. Gimana cara melakukannya? Ya ambil yang terbaik. Kalau ayamul bid ya udah bismillah ayamul bid niatnya itu. Lalu yang lain-lain yang udah nggak usah dimasukkan ke dalam kategori niat. Karena satu amal itu satu niat. Tidak pernah saya temukan dari hadis Nabi bahwa satu niat bisa ngerjakan beberapa amal. Jadi kayak masuk masjid ini udah mepet, nggak ada waktu untuk sholat sunnah. Begitu imam sudah berdiri lalu niatnya apa dia? Misalnya niat tahiyatul masjid, niat syukrul wudu, lalu niat qobliyah subuh, lalu niat sholat subuh 2 rakaat tapi niatnya 4. Itu namanya nakal ngerjain malaikat. Jadi kalau udah masuk masjid gak ada lagi waktu, ya udah niat langsung sholat wajib. Masalahnya Pak tinggal 2 nih, gimana cara niat saya? Ambillah qobliyah fajar, sholat syukrul wudunya, sholat tahiyatul masjidnya itu hilangkan. Ambil sholat sunnah fajar. Karena apa? Keutamanya yang lebih. Misalnya tadi itu puasa jatuh di hari Senin, udah Arafah, kena Senin Kemis, biasanya juga Daud ingin puasa ayamul bid, mana yang diambil? Ambil puasa Arafah. Karena yaumu Arafah, hari tanggal 9 bulan Arafah itu yukafiru sanatain, mengampuni dosa 2 tahun sebelum dan sesudah. Jadi kita ngambil keutamaan pahala yang lumayan, yang besar. Niat itu satu niat untuk satu amal, nggak boleh dirapel. Saya menjadi penegas ini juga bahwa itu ada sahabat namanya labaik Allah, labaik Allahumma labaik am subrumah. Jadi talbiyahnya itu kan bukan labaik Allahumma labaik la syarika labaik, nggak gitu. Cuma labaik an subrumah. Itu Nabi bilang, kau kok begitu cara talbiyahmu, ada apa? Lalu orang itu bilang, sesungguhnya aku sekarang lagi menghajikan subrumah. Siapa subrumah? Saudaraku. Kau udah haji belum? Belum. Oleh karena itu kau haji dulu tahun ini, baru tahun berikutnya kau haji untuk subrumah. Bila niat itu boleh digabung, maka Nabi nggak akan bilang gitu. Ya silahkan kau hajikan subrumah sekalian pasang niat untukmu plus subrumah saudaramu. Gak gitu Nabi. Ini haji pertama kau haji dulu atasmu untukmu. Maka kalau ada kesempatan tahun berikutnya kau hajikan itu subrumah gitu. Jadi berangkat dari hadis ini dan dicari tidak ada penegas hadis kalau satu niat boleh beberapa amal. Nah, untuk ayamul bid ini bismillah sudah kita akan nawaitu untuk setiap bulan usai dari Ramadan ini kita akan mengusahakan untuk puasa 3 hari setiap bulan. Karena itu keutamaannya seperti sepanjang hayat kita puasa. Caranya ada 6. Tadi saya sebutkan, boleh Senin, boleh tanggal 13, 14, 15, boleh hari Senin. Lalu setelah itu Kamis, Senin, boleh hari Senin, Kamis, boleh hari Senin, lalu Kamis dan terserah mana aja, boleh terserah mana aja di hari itu dalam 1 bulan atau boleh tanggal 1, 2, dan 3. Kalau ada layar kan enak, panjenengan langsung kelihatan hadisnya, periwayatnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi inspirasi dan dasar untuk amal kita selanjutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.